tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Silahkan teman-teman mau pilih yang mana, oke? Pantesan sore ditunggu-tunggu. Karena tahu ditunggu makanya aku tak datang. Canda ya guys. Iya, karena hujan lebat guys. Kalau hujan terlalu lebat, ribut, suara anak-anak, nanti kita pelanggaran. Jadi kita jaga aja ya, biar akun kita aman, oke? Ustazah, kalau haid di akhir masih ada warna kuning keruh, oke. Suatu ketika seorang sahabiah, jadi kalau sahabat itu laki-laki, kalau sahabiah itu adalah perempuan, sahabat perempuan. Sahabiah datang kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, dia bawa kapas berisi bejana berisi kapas warna kuning. Ini kondisi dari macam aku cek tadi setelah haid. Maka apa kata Aisyah, jangan terburu-buru sampai cairan kuning berubah menjadi cairan putih ya, atau kering sama sekali, oke? Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi belum boleh sholat mbak, tunggu sampai benar-benar bersih ya. Ustazah, gimana kalau habis wudhu terus air wudhunya dikeringin gak ada masalah ya. Ustazah lagi haid boleh keramas, nggak masalah Mbak Caci. Zakat fitrah dikasihkan ke orang nggak punya, tapi nggak bisa doa, nggak apa-apa. Yang penting dia muslim. Bolehkah setelah sholat duha, sholat taubat, terus habis zuhur, maghrib, isya, sholat taubat lagi? Boleh, boleh. Yang penting genap ya. Ustazah sedekah tapi lupa doanya. Setelahnya baru berdoa. Sampai nggak doanya ke almarhum? Insya Allah sampai kok mbak ya. Ustazah, keluarga ada niat badalin umroh mama dengan uang warisan mama. Bagus, bagus banget. Segera lakukan. Bila perlu besok pagi langsung ke travel ya. Niat baik jangan ditunda-tunda ya. Nanti jadi nggak jadi loh ya. Oke ya, langsung mbak, langsung ya. Ustazah, sholat kalau sering menahan buang angin. Menahan buang angin dalam sholat adalah makruh. Jadi kalau bisa anginnya dibuang aja ya, dikempesin. Oh bukan, kalau bisa kentutin aja, ditahan makruh ya. Cuman sholatnya sah kalau ditahan ya. Hanya saja makruh ya teman-teman ya, Allah nggak suka. Tapi sah kok kalau ditahan ya. Ustazah, jika orang meninggal mengucapkan istighfar lebih baik daripada tidak mengucapkan apapun ya. Ustazah, oke. Gimana hukumnya suami bilang cerai lalu kemudian apakah jatuh talak? Jatuh talak ya, jatuh talak 1. Tetapi talak 1 itu dalam 3 bulan dia boleh rujuk. Sekarang ditalak, tahu-tahu besok pagi kangen-kangenan lagi bisa rujuk dalam masa idah 3 bulan. Nanti kalau masa idahnya udah habis, udah nggak bisa lagi. Kalau mau rujuk harus nikah ulang. Tapi kalau hari ini ditalak, seminggu lagi baikan, itu hanya seperti orang yang berantem terus baikan lagi. Boleh ya. Ustazah, niat sholat sunat sebelum isya. Sengaja aku sholat qobliyah isya 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum isya lillahi ta'ala. Itu boleh ya. Ustazah, qobliyah subuh dilakukan di rumah boleh nggak? Tentu boleh guys, tentu boleh. Qobliyah subuh tidak harus di masjid. Seluruh sholat sunnah itu tidak harus di masjid. Boleh teman-teman ya. Misalnya nih azan 4.30. Teman-teman baru bangun jam 5. Orang udah pulang dari masjid. Lalu teman-teman masih pengen melakukan sholat qobliyah subuh. Selagi masih ada waktu subuhnya masih boleh ya. Ustazah, Mbak Mama Tasya jam 9 nanti ada madu ya. Itu madu akasia mbak, oke? Ustazah, iya kalau istri nyuruh sholat ke suami katanya tidak boleh. Nantinya dosa. Oh tidak benar ya. Menyuruh suami sholat tidak dosa ya teman-teman ya. Menyuruh suami sholat tidaklah berdosa ya teman-teman ya, karena itu bagian dari melakukan sebuah dakwah ya. Ustazah, bayar fidyah sehari berapa? Diberikan 1 minggu sekalian boleh. Sebanyak 1,4 kg beras per harinya boleh diuangkan ya. Misalnya 1,4 kg beras yang teman-teman makan katakan 25.000 kayak gitu. Kali berapa banyak yang mbak tinggalkan, mbak bayarkan aja fidyahnya ya.
Katanya dosa ustazah menyuruh suami sholat. Masa iya? Idaro al munkar falighoyir. Kalau melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Dosa kalau kita marah-marah. Iya kan? Kan ngomongnya baik-baik. Sholat lah bang. Makin ganteng abang nih kalau sholat. Nah masa caranya pula aku ajarkan pula. Yang penting suruh aja. Tapi dengan bahasa yang baik-baik. Jangan bang. Allah pernah berfirman. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang mendustakan agama? Siapa dek? Macam kau lah mukanya bang. Kenapa gitu dek? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Tegaklah teman-teman, ambillah mikrofon karaoke di rumah. Tentu repot ya kan. Jadi pakai bahasa yang baik-baik. Khatibun nas biqadri ukulihim. Oke. Ustazah, iya. Waktu sholat 6:04. Apakah itu batas waktu sholat subuh? Jadwal sholat, jadwal fajar maksudnya. Iya, batas waktu sholat subuh. Nah nanti batasnya itu kalau di luar setelah itu teman-teman gak boleh lagi qobliyah. Fokus kalau sholat subuh aja. Ustazah, sholat maghrib berjamaah di musola. Terus sholat ba'diyahnya di rumah. Satu waktu ya mbak, tetaplah di musola ya. Ustazah, bacaan sujud dan ruku boleh satu kali nggak? Menurut Imam Syafi'i, bacaan ruku dan sujud boleh satu kali. Tapi menurut Imam Hanafi minimal 3 kali. Terserah aja mau ikut yang mana. Oke. Ustazah, iya, lebih baik sholat tarawih di rumah atau di masjid untuk perempuan. Lebih baik berjemaah, baik di rumah maupun di masjid. Jadi gini, perempuan itu tidak diharamkan ke masjid, tapi juga tidak diwajibkan ke masjid. Jadi ada dalil yang bunyinya begini. Siap Mbak Diana, Mbak Yusar. Izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'zulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Artinya ada anjuran buat suami untuk mengizinkan istrinya ke masjid. Jadi yang penting berjemaah guys. Teman-teman di masjid berjemaah lebih bagus daripada di rumah sendiri. Tahu di rumah berjemaah lebih bagus daripada di masjid sendiri. Nah di rumah berjemaah di masjid di rumah berjemaah di masjid berjemaah ya di rumah aja gitu ya. Intinya berjemaah karena pahala 27 derajat itu bukan karena masjidnya tapi berjemaahnya ya. Ustazah, Mbak Dia Isa di rumah, tarawihnya di masjid. Ya boleh lah, boleh ya. Ustazah, boleh nggak doa sujud terakhir berbeda doanya antara keduanya di sujud terakhir? Boleh lah, nggak masalah teman-teman ya, nggak masalah ya. Jadi misalnya di sujud terakhir di waktu subuh teman-teman baca Rabbi habli minas salihin, doa anak soleh. Di sujud terakhir waktu zuhur teman-teman baca Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Di sujud terakhir di waktu asar teman-teman baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah, bacaan sujud syukur. Siap Mbak Siti Murni. Bacaan sujud syukur itu adalah subhanallah. Misalnya nih teman-teman mendapatkan berita baik. Hei kamu naik jabatan lo, spontan langsung sujud. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Udah gitu aja. Atau kalau teman-teman mau, ya udah aku anjurkan teman-teman sujud syukur setiap habis sholat ya. Siap Mbak Masda. Misalnya teman-teman sholat fardu Mbak Tini atau sholat sunnah ya setelah salam kanan salam kiri assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah langsung sujud Allahu Akbar. Baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Boleh ya. Belum ada Mbak Liza, boleh ke TikTok atau YouTube-nya aja ya. Ustazah, hai saya ketemu Ustazah, siap. Jika sujud syukur apakah harus dalam keadaan berwudu? Tidak. Apakah harus ngadap kiblat? Tentu tidak. Apakah harus pakai takbir? Tentu tidak. Itu semua sunnah saja. Tak tahu arah kiblat, belum berwudu, ya nggak masalah ya. Kadang-kadang kita sujud syukur dimanapun kita mendapatkan berita. Cuman lebih baik dibaca, lebih baik dilakukan supaya dapat sunnahnya ya. Ustazah, iya,
Saya tanya, sakit bocor jadi sholat saya terganggu. Habis mandi baru saya sholat. Nggak apa-apa mbak, is okay. Ya. Ustazah, boleh nggak anak kecil jadi imam? Dia banyak hafalan. Jadi gini guys, ya perhatikan. Anak wajib sholat di usia 7 tahun. Walaupun dia belum baligh. Dan dia jadi imam hanya boleh saat baligh. Paham ya? Anak dianjurkan sholat saat usia 7 tahun. Itu adalah tamyiz atau mumayyiz. Jadi banyak hadis yang menunjukkan betapa anak tuh boleh dipukul macam dengan pukulan kasih sayang kalau dia nggak sholat di usia 7 tahun. Tapi belum bisa jadi imam. Lah kapan dia bisa jadi imam? Nanti ya, saat dia sudah dalam keadaan baligh. Walaupun bacaannya bagus tapi belum baligh, belum ya. Ustazah, VT-nya baru keluar. Oh ya, yang maghrib ya. Ustazah, nisfu Sya'ban, niat puasa nisfu Sya'ban. Sengaja aku puasa nisfu Sya'ban. Sunnah atasku karena Allah ya. Bom-bomnya mana? Tewas. Tidur dia. Habis mandi dia. Ustazah, iya. Iya Mbak Erni, orang nyuri video ya. Ustazah, kalau lagi datang haid tetap berzikir nggak apa-apa ya. Zikir, sholawat, berdoa boleh ya saat haid ya. Ustazah, sujud syukur nggak usah pakai salam mbak ya. Sujud syukur nggak usah pakai salam ya. Pokoknya sujud syukur itu adalah ketika teman-teman dapat sebuah nikmat, sujud aja. Sujud, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, nisfu Sya'ban Kamis atau Jumat? Nisfu Sya'ban itu Jumat puasanya. Tapi kalau malam nisfu Sya'bannya itu malam Jumat ya. Ustazah, zakat pekerja wira swasta, hitung berapa uang masuknya, potong 2,5% setiap bulannya. Kan wira swasta tuh naik turun kan? Iya. Oke, yang penting kalau penghasilannya itu di bulan ini misalnya 7 juta, keluarkan zakat 2,5%. Besok cuma 3 juta yang nggak wajib zakat, karena wajib zakat di atas 7 juta. Jumat tanggal berapa ya? Tanggal 14 Februari. Yang penting teman-teman klik aja dulu foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan live-live terbaru dari aku ya. Nah nanti aku ingatkan terus teman-teman, nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Teman-teman, nanti aku ingatkan terus di video aku ya. Ustazah, iya, hijau, siap ya. Bayar fidyah harus selesai puasa. Boleh saat berpuasa itu. Ya misalnya nggak puasa hari itu langsung keluarkan fidyah hari itu. Kalau yang sakit tak mungkin sembuh misalnya ya. Ustazah, saya puasa Daud apakah nisfu Sya'ban? Fokus ke puasa Daud aja itu juga bagus banget kok ya. Ustazah, iya, sholat tahajud nggak baca doa ya? Baca doa lah, kan saat sholat tahajud itu doa mustajab ya. Ustazah, sholat witir rakaat terakhir nggak pakai iftitah lagi? Ya enggak, iftitah itu kan cuman rakaat pertama dan itu pun sunnah ya. Ustazah, iya, boleh nggak sholat rawatib cuman pakai Al-Fatihah, nggak pakai surat? Boleh. Seluruh jenis sholat cuman Al-Fatihah doang, boleh. Sholat wajib pun nggak pakai iftitah, nggak pakai ayat pendek, walaupun rakaat 1 boleh. Cuman kan sayang teman-teman ya. Karena ayat pendek itu sunnah. Sebenarnya Al-Fatihah doang sih nggak masalah ya. Oke ya. Oke. Ustazah, iya. Gimana tanggapan Ustazah? Manusia yang sholatnya tidak pernah telat, tapi dia suka zolim. Jadi begini, Allah itu menghukum kita per kasus mbak. Orang sholat dapat pahala saat dia gosip, dia berdosa. Sholat lagi dia dapat pahala saat dia fitnah orang, dia berdosa. Dia sholat lagi, sedekah lagi dapat pahala saat yang sama, misalnya dia melawan suami, dia berdosa. Itulah pentingnya nanti yaumul hisab, hari perhitungan. Akan dihitung nanti berat dosa dan pahalanya. Yang dosanya masuk neraka, sisanya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi sholat itu bukan untuk orang yang baik, tapi sholat itu untuk seluruh orang yang Islam. Selagi dia Islam, dia wajib sholat walaupun dia belum baik mbak.
Karena kenapa? Karena memang aqimus shalah wa atuz zakah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, bayar zakat, sesungguhnya sholat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi nggak selamanya Mbak. Kadang-kadang ada juga yang dia masih maksiat walaupun dia sholat. Tetapi kita sebagai orang yang melihat, nanti kita berpikir itu sholat aja masih jahat, apalagi aku nggak sholat ya, kayak gitu cara berpikirnya. Yang penting kita ini dihukum berdasarkan kasus. Sama dengan begini Mbak, ada orang banyak pengajian tapi masih suka gosip Mbak, ya. Tetapi pengajiannya dapat pahala, gosipnya nanti berdosa. Nah tinggal nanti dihitung mana berat dosa dan pahalanya, kayak gitu Mbak, ya. Sama dengan ada orang baik Mbak, ada orang baik maka dengan kebaikannya dia dapat pahala. Tapi dia nggak sholatnya dia tetap berdosa. Yang nggak sholatnya nanti tetap masuk neraka. Ingat ya, satu hari di neraka itu 48 tahun di dunia dan 1000 tahun di dunia. 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Jadi kita itu melihatnya secara komprehensif. Semoga kita sholat dan baik, berproses bismillah. Darah nyamuk najis tapi ma'fu, najis yang dimaafkan. Darah nyamuk nggak apa-apa. Ustazah, sholat witir 1 rakaat boleh nggak dikerjain tiap hari? Mantap lah, kerjainlah 1 rakaat tiap hari, udah bagus itu ya. Ustazah, kalau subuh kesiangan emang nggak usah pakai qobliyah. Kalau masih ada waktu subuhnya, qobliyah lah. Tapi kalau udah nggak ada waktu subuhnya, fokus ke sholat subuh. Siang Mbak Aris, madu udah sampai. Thank you ya. Ustazah, gimana cara mengganti sholat yang dulu bolong? Coba dijahit. Salah ya. Jadi gini, sholatnya bolong, kalau ingat jumlahnya boleh diqodho. Kalau nggak ingat jumlahnya, abaikan, ke depan jangan ulang lagi. Oke. Ustazah, apa benar minum tidak membatalkan sholat? Minum tidak membatalkan wudhu kali Mbak, bukan tidak membatalkan sholat. Minum ya batal Mbak. Oke. Ustazah, mau puasa sunnah tapi kesiangan mandi junubnya, puasa aja, mandi segera ya. Ustazah, iya apa? Mau tanya, sholat isyraq di rumah nanti nggak dapat pahala haji umroh loh. Kalau mau dapat pahala haji umroh harus diganteng dengan sholat subuh 2 rakaat, iktikaf sampai datang waktu syuruk, nanti dia sholat syuruk 2 rakaat, nanti dia dapat pahala haji umroh. Ustazah, lutut sakit, sholat dalam keadaan duduk boleh nggak? Shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa kalian duduk, fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa illam tastati fa mustalikian, kalau nggak bisa telentang, kalau nggak bisa sholat tegak duduk aja. Al Islam yasir wa la tu'asir, Islam itu mudah. Fa shollu kamastata'tum, sholatlah sekemampuan kalian. Aman saja, tak sakit. Teman-teman sakit lutut, sholat dalam keadaan duduk. Fidyah itu 1 mud atau 2 mud. Ada ulama madhab yang mengatakan 1 mud, ada yang mengatakan 2 mud, tapi banyak aku sampaikan 2 mud biar lebih aman ya. Ustazah, sholat awabin di bulan puasa gimana? Sama statusnya ya. Ustazah, tolong jelaskan tata cara sholat taraweh di rumah sendiri. Kayaknya udah paling banyak sekali mau sholat taraweh ya. Masya Allah ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Aku jelaskan taraweh. Taraweh itu paling gampang kok teman-teman. Minimal 8 rakaat, maksimal 20 rakaat. Kalau 8 rakaat ya 2-2 aja. 2-2, 2-2. 2 kali 4 berarti 4 kali salam berarti 8 rakaat. Sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja kok. Kayak sholat subuh aja guys. Iya kan? Oke, lakukan 4 kali. Dia pakai niat. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh. Salam kanan, salam kiri, berdiri lagi. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. 4 kali selesai. Aku pengen kecanduan sholat. Sholatku masih bolong-bolong. Gimana ya? Al iman yazid wa yanqus Mbak. Iman itu kadang naik, kadang turun Mbak. Jadi waktu dia naik Mbak kerjakan. Waktu dia turun Mbak paksakan. Gitu aja ya. Kita nggak perlu semangat untuk beribadah. Yang penting tanggung jawab dan konsisten. Saya doakan semoga teman-teman mudah mengamalkan agama ini. Insya Allah ya.
Ustazah, kalau sholat wajib setiap hari, selanjutnya sholat qodho, bisa kalau ingat jumlahnya Mbak, ya. Ustazah, bagaimana menghadapi rumah tangga yang sering berbeda pendapat? Berbeda pendapatnya soal apa Mbak? Jadi gini teman-teman ya, boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru kenal aku boleh klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Ini penting guys. Dengan suami, dengan teman, dengan saudara, dengan siapapun. Kalau perbedaan pendapatnya cuman hal teknis guys. Tahu nggak teknis nih ya teman-teman ya, teknis itu misalnya teknisnya tuh kayak gini guys. Misalnya secara teknis kita cuman berbeda pendapat, perginya jam 6 yuk. Janganlah jam 5 lah. Jam 6 lah. Jam 6 tuh udah mau maghrib loh. Lah jam 5 mepet loh. Itu nggak usah berdebat guys. Mau jam 6 mau jam 5 sama aja guys. Itu teman-teman ngalah aja udah, nggak penting itu perdebatan. Atau misalnya kita makan pecel lele yuk. Enakan yang di situ bang. Aku udah coba di situ, abang gak percaya sama aku. Ngapa pula aku percaya sama kau? Bertambah rukun imanku nanti. Abang gitu kali lah mulut abang. Nggak usah bertengkar yang kayak gitu guys ya. Karena itu teknis aja. Mau di pecel lele atau di bakso sama saja. Tapi kalau perdebatannya itu soal yang substansi guys. Dia pengen sekolah anaknya umum. Kita pengen sekolah agama. Itu boleh sedikit berdebat ya. Misalnya nih. Kita pengen sedekah tapi dia larang, itu boleh sedikit berdebat. Contohnya nih, kita mau berhijab tapi dia larang, boleh sedikit berdebat. Tapi kebanyakan debat itu banyak pada persoalan yang gak terlalu penting untuk diperdebatkan. Ya, keputusan yang tidak terlalu perlu dua kepala mengambil kesimpulan. Oke? Dengan siapapun, aku pun gitu guys. Dengan teman kalau cuma teknis, aku aku oke ikut, gak ada masalah, gak ada untung dan ruginya, mau ikut ini boleh, mau ikut itu boleh. Tapi kalau hal-hal yang pada persoalan agama, ya masa depan, pekerjaan, itu boleh kita bernegosiasi atau berdebat sedikit. Oke? Paham ya teman-teman ya? Benar gak Ustazah? Bu Ustazah, doa sebelum tidur biar nggak mimpi buruk. Mbak suka mimpi buruk kah? Oke. Teman-teman yang suka mimpi buruk, coba lakukan ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu kayak caranya begini guys. Teman-teman ambil wudhu, ruqyah mandiri. Masalahnya gini, kalau teman-teman punya bayi yang selalu nangis, atau anaknya yang selalu nangis, atau suka mimpi buruk, tapi kalau mimpi aku nggak perlu ruqyah guys, aman guys ya. Jadi teman-teman misalnya suka mimpi ketiban apa gitu ya, siap Mbak Neni ya, Mbak Dede. Teman-teman ruqyah aja guys, ruqyah ya, ruqyah mandiri guys. Caranya gini, teman-teman ambil wudhu. Ya kan? Nah, setelah ngambil wudhu, lalu pakai tutup aurat betul-betul, pakai mukena ya. Lalu teman-teman bentangkan sejadah, jangan bentangkan masa depan, sejadah aja yang dibentangkan. Lalu ambil air, teman-teman letakkan di atas sejadah yang isinya adalah air, jangan isinya perasaan, dalamnya isinya air ya. Lalu teman-teman baca ayat-ayat ruqyah guys, baca ayat-ayat ruqyah gitu ya. Apa ayat ruqyah? Aku kasih beberapa ayat ruqyah. Contoh Al-Fatihah. Baca guys, misalnya macam ayat kul guys, Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, siap Mbak Rizky. Kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286 gitu ya. Dah. Habis itu teman-teman ambil airnya, embus sedikit, minum. Ya, mungkin agak mual-mual sedikit itu nggak apa-apa. Gitu caranya ruqyah mandiri. Atau teman-teman boleh lakukan doa yang suka aku baca dan nggak pernah aku tinggalkan doa itu. Doa terhindar dari orang jahat, orang zolim, binatang buas, binatang berbisa, ya buaya darat, terhindar dari jin, santet, ilmu sihir, guna-guna. Boleh baca doa bunyinya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ulang dong doa ruqyahnya itu aku sematkan ya. Al-Baqarah 1 sampai 5, ayat kursi, Al-Baqarah 284 sampai 286, kemudian Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan teman-teman kalau aku boleh minta tolong hafallah doa yang sering aku sebutkan. Ini aku sematkan. A'udzu bikalimatillahi
tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan ulang yang mana? Nah, itu di screenshot dulu, bentar nanti Ruqyah aku ulang ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Doa terhindar dari kejahatan semua makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Itu semua guys. Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu berlindung dari godaan setan guys. Tapi kalau ini berlindung dari seluruh kejahatan. Mau kita ditipu orang, ya mau kita dijahatin orang ya, itu bisa ya. Nah gitu ya, Ruqyah mandiri sambil duduk ya. Nah dibaca ayat-ayat Ruqyah. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah, dibaca ayat-ayat Ruqyah ya, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas ya, kemudian Al-Baqarah dan seterusnya ya. Oke, Ustazah, iya, boleh nggak sholat Isya di masjid witirnya di rumah? Boleh, is okay. Iya, betul sekali, semua makhluk hidup ya. Baik kelihatan maupun tidak kelihatan. Bisakah diulangi Ustazah? Boleh. Teman-teman share tautan tap layarnya. Fokus, aku mau jelaskan tentang Ruqyah mandiri. Ya, ini kita nih janji aku sampai paham. Pertama, teman-teman ambil wudhu. Lalu kemudian setelah itu teman-teman pakai mukena yang benar-benar tertutup. Lalu kemudian bentangkan sejadah. Lalu kemudian ambil air, dekatkan ke sejadah. Lalu teman-teman boleh baca Al-Quran atau tidak pakai Quran juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman hafal, dibaca ayat-ayat Ruqyah yang paling gampang. Ayat Ruqyah itu banyak. Di antaranya adalah baca Al-Fatihah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian baca ayat kursi, kemudian Al-Baqarah 1-5, kemudian Al-Baqarah 284 sampai 286. Lalu kemudian teman-teman udah ya minum airnya. Aku sebelum tidur suka baca Al-Kul, nggak apa-apa, 3 kul nggak apa-apa. Dibaca aja semacam teman-teman beberapa kali boleh, semampu teman-teman aja ya. Ustazah, subuh nggak pakai kunut nggak apa-apa ya. Imam Syafi'i menganjurkan kunut, Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Terserah mau pilih yang mana ya. Berapa kali dibaca terserah aja, aman aja kok teman-teman, aman aja, is okay ya. 1 kali boleh, 2 kali boleh, is okay. Siap Mbak Nani, thank you ya. Nah, Ustazah, apa hukumnya seorang istri mau pergi kajian di masjid tapi suami nggak suka? Coba dilihat asbabnya apa. Ya, idealnya suami mengizinkan karena itu ilmu pengetahuan. Nanti kalau dia nggak suka di masjid itu, tinggal pergi ke masjid yang lain. Ya, ditiupkan. Lalu teman-teman minum, baca bismillah. Oke. Ustazah, tumitku sembuh minum madu rambutan. Datang lagi tumit guys. Masya Allah. Thank you ya teman-teman yang udah testimoni madunya. Semoga tumitnya sembuh, pengapurannya sehat, kebas-kebasnya sembuh, sakit lututnya sehat dengan madu itu. Dan bisa Ramadan taraweh dengan enak ya. Masya Allah. Terima kasih udah coklat madunya. Diminum terus sampai Allah sehatkan banget-banget ya. Masya Allah. Terima kasih yang sudah. Yang penting tumitnya jangan hilang. Oke. Enak ya madunya ya. Ustazah, iya, Ruqyah diri sendiri. Ruqyah untuk diri sendiri itu bisa ya. Ustazah, tolong sematkan doa yang tadi. Siap komandan, patuh, sami'tu wa ata'tu. Saya dengar, saya taat. Nah, aku taat guys sama netizen guys. Masya. Sama jemaah. Doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Tuh aku sematin ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan makhluk. Screenshot aja ya. Jika mengakikahkan anak di kampung halaman tapi anaknya tidak berada di kota, yang penting penuhi, kalau bisa tetap dicukur rambutnya ya. Oke, ini dibaca habis sholat guys, ini dibaca habis sholat ya.
Apakah ada yang belum hafal doa ini? Hafal nih teman-teman doanya. Ini doa bagus, masuk rumah kosong ya, masuk hutan, pergi jalan-jalan, safar, ke tempat baru, rumah baru. Ini terhindar dari orang-orang jahat, orang-orang zalim, orang fitnah, orang tak suka, ya, kemudian orang-orang macam orang-orang zalim, pokoknya para haters, zolimers, ya, hasaders, ya, dendamers gitu. Pokoknya terhindar kita. Juga kepada terhindar dari binatang-binatang buas, binatang berbisa, santet, guna-guna dan seterusnya ya. Oke. Oke, boleh di DM aja Mbak Yanti ke ya gitu ya. Sama-sama, Ustazah tarawih sendiri gimana caranya? Oke, yang pertama ambil wudhu. Yang kedua tarawih itu minimal 8 rakaat ya, thank you ya, jelas ya. Tarawih itu minimal 8 rakaat. Biar nggak susah caranya 22 aja. Berarti ada 4 kali salam. Niatnya gini aja Mbak Yayat, Mbak Yayen, Mbak Caci. Jadi niatnya gini aja. Ya, sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Siap Mbak Anjani, dah kayak gitu. Udah sholat biasa kayak sholat subuh Bunda Ratih ya. Kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Ya, ayat pendeknya terserah ya. Lalu salam kanan, salam kiri, lalu pasang niat lagi ya. Suratnya bebas, betul. Pasang niat lagi, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah, setelah itu pasang niat sholat 2 rakaat. Nah, niatnya suratnya bebas. Kayak gitu aja, yang penting 4 kali ya. Ustazah, iya, Zah pernah dengar witir sholat penutup, makanya kalau Ramadan gak tahajud keliru. Witir bukan sholat penutup, tapi witir itu sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Kenapa orang suka bilang witir sholat penutup? Karena afdolnya witir itu adalah dekat azan subuh. Jadi kita tutup dengan witir, afdolnya. Tapi bukan berarti gak bisa witir habis isya ya. Ustazah, puasa nisfu Sya'ban berapa hari? Puasa nisfu Sya'ban nanti tanggal 14 Februari. Ya, 1 hari aja. Sengaja aku puasa nisfu Sya'ban sunnah atasku karena Allah. Kalau witir 3 rakaat 2 kali salam, yang satunya lagi niat lagi enggak? Tentu iya. Ya, sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, niat sholat fardu gimana ya? Gampang, semua niat itu sama ya. Sengaja aku sholat sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah, gitu kan? Misalnya lagi, sengaja aku sholat asar, kok sunnah atasku ya? Sengaja aku sholat asar 4 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Kan gitu aja ya kan? Sengaja aku sholat isya 4 rakaat lillahi ta'ala. Oke? Ustazah, iya, sholat nisfu Sya'ban gak ada Mbak. Malam nisfu Sya'ban yang ada. Malam nisfu Sya'ban itu adalah tanggal 13 Februari malam. Sangat disunahkan kita membaca Yasin di tanggal 13 Februari malam. Oke, teman-teman boleh dengerin aku sebentar. Aku mau jelasin tentang tentang amalan nisfu Sya'ban. Bagi teman-teman yang baru mampir, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku pelan-pelan ya. 2 menit buat menjelaskan tentang nisfu Sya'ban. Semoga bisa. Yang pertama, di bulan Sya'ban dianjurkan teman-teman bersolawat ya. Karena Sya'ban adalah syahrul solawat ya. Bulan solawat. Karena perintah solawat yang bunyinya innallah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, itu turunnya di bulan Sya'ban. Yang kedua, di bulan Sya'ban kita dianjurkan nanti berpuasa nisfu Sya'ban tanggal 14 Februari. Yang ketiga, di bulan Sya'ban kita dianjurkan berbanyak istighfar atau membaca doa ampunan. Doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka
maka maafkan kami. Nah ini teman-teman baca sepanjang bulan Sya'ban ini bagus ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Nah itu teman-teman baca 3 kali setiap habis sholat. Mungkin bisa dibaca selama bulan Sya'ban ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian disunahkan kita membaca Yasin ya guys. Membaca Yasin 3 hari selama bulan Sya'ban ya. Membaca Yasin 3 kali ya. Kok selama bulan Sya'ban? Membaca Yasin 3 kali dari maghrib menjelang Isya. Yaitu Yasin pertama dianjurkan supaya kita macam punya umur yang panjang. Yasin yang kedua dianjurkan membaca doa supaya kita diberikan kesehatan, dan kemudian Yasin yang ketiga dianjurkan kita untuk memberikan rezeki, dan yang ketiga sangat dianjurkan untuk supaya kita menjadi mati dalam keadaan husnul khotimah ya. Kesehatan, umur yang panjang, Yasin pertama. Kemudian yang kedua adalah rezeki berlimpah. Kemudian yang ketiga adalah sangat dianjurkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dianjurkan mendoakannya. Oke. Ustazah, kalau kita sholat berdua, posisinya berjejer, nggak ada yang jadi imam. Bacaannya keras nggak? Kalau nggak jadi imam ya sir aja ya. Teman-teman nggak usah jahar ya. Sir itu dalam hati ya. Ustazah, sering live kapan istikharahnya? Istikharah maksudnya gini. Ustazah, iya. Kalau setelah nisfu Sya'ban masih boleh puasa sunnah nggak? Masih boleh. Jadi batas kodo puasa dan batas puasa sunnah adalah sehari menjelang Ramadan. Sehari menjelang Ramadan itu adalah hari syak. Teman-teman gak bisa lagi mengganti puasa atau puasa sunnah di hari syak. Syak itu sehari menjelang Ramadan. Tapi setelah nisfu Sya'ban masih bisa. Ustazah, iya, kalau nisfu Sya'ban itu nanti puasanya Jumat sendiri. Ya, gandeng dengan Kamis itu yaumul bid, atau gandeng dengan Sabtu untuk puasa qada. Jadi kan gini guys, nanti kita di pertengahan bulan ada puasa yaumul bid kan. Rabu, Kamis, Jumat. Jumatnya itu kan bertepatan dengan nisfu Sya'ban guys, tanggal 15 kan. Rabu, Kamis, Jumat. 13, 14, 15 Sya'ban, ya dong. Maka tanggal 13, 14-nya teman-teman niatkan yaumul bid. Tanggal 15-nya niatkan nisfu Sya'ban. Aku pelan-pelan. Rabu Kamisnya niatkan yaumul bid. Nanti Jumatnya niatkan supaya kita mendapatkan nisfu Sya'ban. Ya, diniatkan si nisfu Sya'ban. Sengaja aku nisfu Sya'ban sunnah atasku karena Allah. Nah, tapi kalau teman-teman tidak puasa yaumul bid di hari Rabu dan Kamis, boleh aja cuman puasa nisfu Sya'ban, tapi Sabtunya harus puasa. Boleh niatnya puasa Daud atau puasa nazar macam kayak gitu ya. Ustazah, kalau lagi puasa Daud, gas aja Daud, teman-teman gak usah mikirin yang lain. Ustazah, perempuan kalau mau sholat harus qomat dulu nggak? Sunnah, tidak wajib. Ustazah, kalau puasa hari kelahiran dalilnya menengah mbak. Gimana kalau udah bertahun-tahun nggak sholat, sekarang sholat? Ya udah, kalau ingat jumlahnya kodo, kalau nggak ingat abaikan. Ke depan jangan ulang lagi ya. Ustazah, berapa ayat yang harus dibaca waktu sholat di surat-surat panjang? Terserah, 1 ayat pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Bisa. Oke, gitu ya. Puasa hari ini mau ke dokter gigi, apa batal? Jelas batal kalau masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ada cairan, betadin, air, obat kumur. Kalau dia masuk dia batal mbak. Tapi aku rasa mbak masuk lah, kalau mbak cabut gigi itu dia masuk. Batalin aja mbak ya.
Ustazah, iya. Kapan puasa nisfu Sya'bannya? Tanggal 14 Februari. Nanti aku ingatkan lagi. Teman-teman klik aja dulu fotoku yang ada di atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Nanti aku ingatkan terus ketika udah masuk waktunya. Oke? Ustazah, kalau bagaimana kalau lupa baca Yasin? Ya nggak apa-apa, itu kan sunnah saja. Ya itu sunnah saja. Cuman insya Allah aku akan ingatkan terus nanti ya. Ustazah, boleh nggak kalau sholat subuh ditunda? Kalau ditunda mana boleh? Sholat subuh ditunda. Kalau tertunda, bisa. Kalau teman-teman ketiduran ya, sholat subuh lah dimanapun teman-teman bangun. Tapi kalau ditunda nggak boleh. Emangnya Allah boleh nunda kasih kita nikmat? Kan nggak mau juga kita kan? Oke. Ya Allah, kenapa engkau menunda aku untuk kasih rezeki? Karena engkau juga menunda subuhmu misalnya gitu kan. Ustazah, bangun tengah malam susah. Kayaknya enggak sih teman-teman ya. Suka bangun tengah malam kan nih guys. Bangun tengah malam atau dekat-dekat azan subuh untuk tahajud. Semua nanti akan dihisap. Jangan sampai catatan amal kita nanti bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Penuh guys. Tapi isinya pipis, 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 pipis. Nggak ada isinya tahajud. Jadi tahajud lah sambil pipis, oke? Pipis dulu baru tahajud, wudhu gitu kan. Bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Ujungnya pipis, 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 pipis. Not netizen Ustazah Nela. Kacau sudah urusan. Oke gitu ya. Ustazah, iya. Oke, kan gak susah bangun malam. Ustazah, iya. Apa? Kapan waktu mengerjakan sholat taubat? Kapanpun bisa. Siang malam boleh ya teman-teman ya. Siang malam boleh ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholatnya kayak sholat subuh aja ya. Ustazah, kalau jadi imam untuk makmum wanita, bacaannya harus terdengar nggak? Seperti sholat berjamaah laki-laki. Kalau isya dan maghrib boleh terdengar tapi nggak boleh terlalu kencang. Oke? Pipis, pipis. Ustazah, kalau kita haid dan sudah suci, apakah kita mengkodo sholat? Tidak ya. Haid tidak perlu kodo sholat ya teman-teman ya. Jadi yang kodo itu adalah kodo puasa. Kodo sholat tidak ya. Ustazah, iya sholat hajat tiap hari boleh siang dan malam. Oke, perhatikan 5 sholat teman-teman yang bisa dilakukan 24 jam ya. Oke, 5 lini sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Oke, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu bisa dilakukan kapanpun guys, siang dan malam ya. Jadi boleh siang, boleh malam. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat istikharah 2 rakaat lillahi ta'ala. Bebas ya guys, bebas aja. Ustazah, iya. Apa namanya? Itu bisa ya. Jadi kapan sholat taubat zah? Kapanpun bisa. Kapan sholat hajat zah? Siang malam bisa. Nggak jadi masalah. Habis duha boleh, mau tidur boleh. Ustazah lagi haid pas malam nisfu Sya'ban. Gimana baca Yasin? Nggak boleh baca. Baca di handphone atau perbanyak berzikir saja ya. Ustazah, masa nifas habis keguguran sudah 2 minggu sudah nggak keluar darah. Langsung mandi, langsung sholat ya. Ustazah, jawabannya apa azan subuh? As-salatu khairum minan naum. Jawabannya adalah shadaqata wa barorta. Ya, jadi kalau azan subuh, teman-teman pas bacaan as-salatu khairum minan naum, jawabannya shadaqata wa barorta. Shadaqata wa barorta, ya. Shadaqata wa barorta, ya. Sodaqata wa barorta. Itu dia ya. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Setelah puasa nisfu Sya'ban, apa masih boleh puasa sunnah lainnya? Teman-teman fokus ya, aku mau jelasin bahwa bulan Sya'ban bukan bulan haram berpuasa. Jadi setelah nisfu Sya'ban masih bisa kodo puasa dan masih bisa puasa sunnah sampai sehari menjelang Ramadan. Ya, nah jadi iya Mbak Yasmiyah,
Sehari menjelang Ramadan itu nggak bisa lagi. Kenapa? Karena sehari menjelang Ramadan itu adalah hari syak. Hari syak itu adalah hari diharamkan berpuasa. Tanggal 30 Sya'ban. Jadi masih boleh ganti ya. Ustazah, bolehkah sholat taubat dikerjakan 2 kali? Bagus, is okay ya. Ustazah, kalau tahajud dekat azan subuh, bagus. Nah, maka teman-teman bagusnya tahajud itu untuk pemula. Dekat-dekatkan dulu azan subuh guys. Tidur dulu pulas gitu ya, tidur dulu. Nanti siap Mbak Ratna, Mbak Oci. Nanti misalnya azan subuhnya jam 4:30 ya. Teman-teman bangun jam 4:15. Tahajud 15 menit, bagus, nggak ada masalah. Untuk pemula justru lebih baik tahajudnya dekat-dekat azan subuh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya teman-teman lebih puas dulu tidurnya sehingga nggak trauma tahajudnya. Ustazah, bayar hutang puasa pakai sedekah nggak bisa ya Mbak? Ustazah, kalau kapan bayar fidyah untuk bayar puasa yang sudah lewat berang sama puasanya atau tidak? Boleh bareng boleh. Boleh bareng atau boleh diangsur menjelang Sya'ban tahun depan. Fidyah ya. Memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa ya. 1 hari puasa sebanyak 1,4 kg beras. 1,4 kg beras ya. Ustazah, sholat duha berkali-kali boleh nggak? Boleh, maksimal 6 kali per 2 rakaat. Jadi duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Jadi 222 222. Misalnya jam 7.30 duha. Lalu teman-teman masak dulu, bingung mau ngapain, duha lagi boleh. Lalu teman-teman belanja ke pasar, lalu ambil wudhu, duha lagi boleh. Selagi masih ada waktu sholat duhanya. Ya minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Ustazah, tahajud 2 rakaat boleh, udah cukup bagus kok itu teman-teman ya. Yang penting konsisten dulu. Ustazah, kalau datang haid terus sholat, terus sholatnya nanti dikodo nggak? Nggak ada ya, tidak ada kodo sholat haid, yang ada kodo puasa kalau haid ya, puasa Ramadan ya. Oh oke. Ustazah, madu rambutannya kok jeleginya kembung? Kembung Mbak, karena itu gas dari enzim diastase yang dikeluarkan dari perut lebahnya. Justru kembung itu karena asli Mbak. Coba buka nanti meletus. Meletus itu karena gas enzim diastase. Justru karena itu madu asli ya. Ustazah, iya. Kalau sholat sunnah awabin rakaat kedua aja nggak apa-apa. Apa harus 6 rakaat? 2 rakaat cukup Mbak. Oke. Mbak Yasmiah, males lah nggak dibaca-baca. Siap. Ustazah, iya saya melahirkan tapi disuruh sholat sama suami setelah lahiran. Setelah habis masa nifas ya teman-teman ya, baru teman-teman sangat dianjurkan untuk sholat ya. Habiskan dulu nifasnya ya. Oke, Ustazah bisa aja Mbak Leni. Ustazah, ini maaf ya guys yang nggak kebaca karena macam apa ya, rudal ya. Semua pengen masuk surga, masya Allah ya. Ustazah, iya. Ustazah, iya apa? Ustazah, iya. Lagi puasa lupa makan minum jam 8. Masih ingat boleh lanjut nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Is okay ya teman-teman ya. Kalau terlupa boleh, tapi jangan lupa lantak lah, jangan gitu ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ustazah, aku suka sholat qobliyah waktu setelah azan subuh, itu boleh nggak? Boleh. Memang qobliyah itu harus azan dulu ya guys. Jadi azan qobliyah itu setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya. Nah setelah azan subuh sebelum sholat subuh itu sholat qobliyah. Rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu bagaikan dunia dan seisinya. Ya, oke bagus. Zah, kalau diulang terus isinya doa diulang-ulang terus nggak ada masalah Mbak, is okay. Nyinyir sama Allah nggak ada masalah. Ustazah, kapan lagi ada puasa yang mulbit? Tanggal 12 Februari
13 Februari. Kalau tanggal 14 Februari nanti puasa nisfu Syaban. Aku akan ingatkan terus teman-teman. Yang penting teman-teman klik dulu foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, kalau lagi puasa tetes mata karena sakit syubhat, tapi kerjakan aja nggak ada problem kalau memang karena sakit. Tapi kok bisa ditunda jadi malam, itu jauh lebih bagus ya. Ustazah, haid lebih dari 1 minggu katanya tetap boleh sholat. Lebih dari 15 hari mbak, bukan lebih dari 1 minggu mbak. Menurut Imam Syafi'i, haid yang lebih dari 15 hari, ya, haid yang lebih dari 15 hari itu namanya istihadah. Istihadah itu adalah darah sakit. Nanti hari ke-15 teman-teman mandi wajib. Ya, nah hari ke-16, 17, 18 dan seterusnya silahkan sholat, silahkan baca Quran, silahkan tawaf, nggak apa-apa mbak. Cuman sholatnya orang yang istihadah itu nggak boleh terlalu jauh jaraknya antara wudhu dengan sholatnya. Sekarang dia wudhu, dia langsung sholat. Oke? Kalau sholat berjamaah sebagai makmum, dengar bacaan imamnya kurang dengar, nggak apa-apa mbak. Ikuti aja gerakannya ya mbak. Kalau di masjid udah terdengar iqomah, masih bisa nggak qobliyah subuh? Oke, teman-teman boleh perhatikan aku mau jelaskan tentang qobliyah guys. Qobliyah itu bukan sholat antara azan dan iqomah guys. Tapi qobliyah itu adalah sholat sebelum dan setelah sholat fardu guys. Saya ambil sebuah contoh. Misalnya sholat isya. Teman-teman sholat isyanya jam 10 malam. Ya. Nah, karena sesuatu dan lain hal. Lalu teman-teman qobliyah isya dulu, lalu isya 4 rakaat, lalu ba'diyah isya. Boleh, karena masih ada jadwal sholatnya. Azan zuhur jam 12, lalu zuhur teman-teman sholat zuhur jam 1 siang di rumah. Boleh aja dulu qobliyah zuhur 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, lalu kemudian setelah zuhur 2 rakaat. Itu sama dengan qobliyah subuh. Ketika orang-orang udah pulang bahkan dari masjid gitu ya. Nah, jadi orang udah pulang dari masjid, teman-teman baru sholat subuh. Dilakukan dengan qobliyah subuh dulu, nggak ada problem. Paham ya? Lagi nangis puasa tidak batal ya. Ustazah, iya qobliyah subuh perut tiba-tiba mules. Lalu saya ke masjid sudah mau iqomah subuh. Sudah kesel banget, nggak apa-apa ya. Kalau di masjid posisinya tentu antara azan dan iqomah ya. Oke, Ustazah, ulang zah yang mana? Iya, maaf ya kalau nggak kebaca ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat jemaah apakah kita mengikuti bacaan dari imam atau gimana? Oke, perhatikan tentang cara sholat jemaah, aku jelaskan sekarang ya. Sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya, oke? Aku jelaskan. Kalau kita sholat berjemaah, ketika imam baca iftitah, kita baca iftitah. Fokus ya. Ketika imam baca iftitah, kita baca iftitah. Kan gitu kan? Oke, ya Mbak Adija ya. Dah. Tapi ketika imam baca sebentar ya teman-teman ya. Ketika imam baca iftitah, kita baca iftitah, oke. Ketika imam baca Al-Fatihah, kita diem guys. Nggak usah baca apa-apa. Siap Bunda Dewi, oke. Nah, ketika imam baca Al-Fatihah, kita dengar diam. Seketika imam baca ayat pendek, baru kita baca Al-Fatihah. Seketika imam belum selesai ayat pendek, kitanya udah selesai Al-Fatihah, diem aja dengerin imam. Seketika imam udah ruku, sementara kita belum selesai Al-Fatihah, maka langsung ruku ikut imam. Paham atau bingung? Kalau bingung aku jelaskan lagi. Klik aja. Paham atau bingung? Ustazah, setelah sholat duha bebas aja zikirnya ya. Lupa kunut nggak apa-apa. Yang menyuruh kunut cuman Imam Syafi'i, Imam Hanafi tidak suruh kunut ya. Oke. Ustazah paham ya? Oke. Ustazah, waktu zuhur saya belum zuhur 1:30 kedatangan haid. Apakah wajib kodo? Iya. Kalau udah lewat waktunya yang 1 itu aja kodo setelah haid ya. Oke.
Ustazah, bolehkah sholat witir setelah selesai sholat isya? Mantap, boleh, nggak ada problem ya. Habis isya boleh witir ya. Tapi tengah malam kalau mau witir boleh, kalau mau tahajud boleh, jangan witir lagi ya. Ulang Ustazah, siap bos. Jadi ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah kan? Oke, ketika imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Oke, jangan baca apa-apa saat imam baca Al-Fatihah, tutup bibirnya. Oke, jangan imam baca Al-Fatihah kita gini di belakang. Nanti kita kelihatan nggak punya ilmunya. Oke, lalu kemudian ketika imam baca ayat pendek, baru kita baca Al-Fatihah. Oke. Nah, seketika imam udah selesai ayat pendek, kita belum selesai Al-Fatihah, ikut aja imam ruku. Nanti Al-Fatihahnya imam yang ganti. Oke. Lalu kemudian seketika imam itu belum selesai ayat pendek, kita udah selesai Al-Fatihah, kita dengar diam. Dah? Masya Allah selalu begitu jelas menjelaskan. Terima kasih ilmunya. Masya Allah. Thank you ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Paham ya? Sudah ya? Aman ya? Siap. Ustazah, kalau hari Kamis nanti boleh puasa? Boleh teman-teman. Teman-teman klik follow dulu, klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol lonceng, live dan videonya. Nanti ketika Nisfu Sya'ban aku akan jelaskan. Malam Nisfu Sya'ban aku buat video, aku kampanye terus udah deket-deket hari nanti biar kita saling mengingatkan ya. Siap Mbak Umu, Mbak Izur ya. Nanti aku omongin terus, besok Nisfu Sya'ban besok Nisfu Sya'ban besok Nisfu Sya'ban. Aku ingatkan macam ya. Oke. Ustazah, puasa Daud bulan Sya'ban boleh Mbak. Iya boleh, jadi puasa sunnah tuh boleh di bulan Sya'ban. Puasa qodho boleh di bulan Sya'ban. Kecuali sehari menjelang Ramadan udah nggak boleh. Karena sehari menjelang Ramadan itu adalah hari syak. Hari syak itu adalah hari di mana macam diharamkan kita berpuasa. Sama-sama Mbak Rupa ya. Ustazah, batas waktu subuh sampai jam berapa? Kalau jam itu ya kita agak kurang tahu guys. Karena kita beda daerah ya guys. Jadi sholat subuh itu lebih kurang 1 jaman aja. Lebih kurang ya 1 jam setelah azan subuh ya. Oke, Ustazah, apakah ketika wudhu di bawahnya ada ember untuk penampungan air wudhunya? Maksudnya gimana Mbak? Gimana maksudnya? Iya, Ustazah, bacaan siap Mbak Tina, Mbak Yens, dalam sholat pakai iftitah, pakai bismillah, boleh pakai, boleh enggak ya? Ustazah, bolehkah tidak qodho puasa dimulai dari Jumat dan berurutan? Boleh, nggak ada masalah, is oke ya. Kalau sujud terakhir dilamain padahal imam sudah mau sampai salam, gimana hukumnya? Oke. Teman-teman perhatikan bahwa ada tempat mustajab doa yaitu di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Misalnya kayak gini ya guys, sebelum at-tahiyatul kan kita sujud tuh guys, sebelum tahiyat akhir kita sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kan kita sujud tuh guys, ya kan? Lalu biasanya banyak teman-teman kita atau aku juga ngarahin untuk baca doa di sujud terakhir. Doanya biasanya yang masyhur adalah Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhroja gitu kan guys. Nah cuman itu bisa dilakukan saat sendiri dan saat berjemaah. Hanya saja kalau dilakukan berjemaah boleh lebih lama dari imam, boleh ya. Lebih lama dari imam. Tapi jangan lama betul guys. Jadi kayak gini aja, imamnya duduk, Allahu Akbar, kita sujud lebih lama. Nah, baru Allahu Akbar. Jadi dikit aja guys, ambil doa yang prioritas guys ya. Ambil doa yang prioritas untuk teman-teman bisa melakukannya. Kayak gitu ya. Jangan udah pulang pula imam, udah ngopi pula imam, teman-teman sujud terus ya. Jadi itu dibaca ya. Ustazah, iya alhamdulillah makin betah tolabul ilmu ceramah. Sama-sama Bunda Dewi, jazakumullah ya. Ustazah, kalau lupa kunut nggak apa-apa. Kunut cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i ya. Ustazah, tahajud jam 3 lewat masih bisa nggak? Boleh, nggak ada masalah. Batas tahajud itu azan subuh ya. Yang penting sebelum azan. Sholat sunnah boleh baca iftitah nggak? Boleh iya, boleh tidak. Semua jenis sholat nggak wajib iftitah. Siap Mbak Linda. Semua jenis sholat nggak wajib iftitah. Iftitah itu macam sunnah saja ya. Doa sujud terakhir tadi oke ya. Doa sujud terakhir adalah Allahumma rzuqni makhraja.
ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Nah, teman-teman punya masalah galau menggalau, bacalah ini. Tapi itu dihafal ya guys. Usahakan baca 11 kali ya. Siap Mbak Putri ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya, Allahumma rzuqni makhraja. Tapi doa sujud terakhir ini guys, boleh diganti-ganti guys. Misalnya nih subuh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh. Nanti zuhur, Allahumma rzuqni makhraja. Boleh. Nanti asar, misalnya Rabbi habli minas solihin. Boleh, nggak ada masalah. Nggak paham aku bahasa Arab, puyeng. Ya udah pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Indonesia, tutup bibir dalam hatimu. Oke? Ustazah, boleh nggak sholat duha tapi nggak sholat subuh? Pertanyaan paling mantap sejagat raya. Ya, bahwa sholat duha nggak sholat subuh ibarat teman-teman makan di piring dan makan di gelas dan minum di piring. Jadi nggak boleh. Dulu kan yang wajib, baru teman-teman perbanyak yang sunnah. Ini macam mahasiswa saya ini. Siapa yang tadi malam tahajud? Saya Bu. Yang tak sholat subuh? Saya juga Bu. Kenapa? Tertidur kami Bu karena bangun tahajud. Jangan ya, ke depan kita perbaiki. Dulu kan yang wajib, oke? Iya, oke, gitu ya Mbak, nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Siap ya Mbak Rupa. Ustazah, Bumil udah fidyah. Kalau udah fidyah aja ya Mbak Bali. Oke. Ustazah, madu udah sampai. Mantap, Masya Allah. Diminum madunya. Semoga nanti lututnya sembuh, pengapurannya sembuh, saraf kejepitnya sembuh, lambungnya sembuh karena minum madu. Berkat izin Allah, Ramadan sehat. Ustazah, qobliyah ba'diyah, doa sujud terakhirnya beda dengan doa sholat fardu, boleh tidak? Boleh, nggak ada problem, is okay ya. Ustazah, iya, kalau sholat fardu haruskah iqomah? Tidak, teman-teman ya. Tidak, teman-teman ya. Iqomah itu sunnah saja, tidak wajib ya. Siap Mbak Mariati, thank you ya. Madunya bikin lagi, Masya Allah ya. Ustazah, bulan ini masih boleh nggak puasa Senin Kamis? Boleh, menjelang 1 hari menjelang Ramadan ya. Masih bisa puasa Senin dan Kamis. Masih bisa puasa ganti. Masih bisa puasa Daud. Yang penting sehari menjelang Ramadan ya. Sehari menjelang Ramadan. Oh, nggak bisa lagi ya. Pelan-pelan ustazahku, iya kah? Aku kecepetan dari tadi. Paham nggak guys? Kecepetan ya. Berarti tadi aku ngomong sendiri lah ya. Siap, semoga paham ya. Ustazah, iya. Allahumma rzuqna atau Allahumma rzuqni sama aja. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqna makhraja sama aja. Oke, paham kok? Siap. Kalau enggak aku masuk wah kolong aja lah guys. Oke. Ustazah, madu udah sampai, mantap, thank you ya. Ustazah, kalau lupa puasa Ramadan, bisa lupa puasa Ramadan? Mantap kali sih kawan, ikut tengok dulu. Kalau lupa puasa Ramadan, nggak ada ceritanya lupa puasa Ramadan guys. Iya, jangan ya teman-teman ya. Siap Mbak Pria, jangan lupa ya. Ustazah, sholat tahajud 8 rakaat boleh Mbak. 2, 4, 8 Mbak. Boleh Mbak ya. Ustazah, salah ketik. Bukan lupa. Oh, coba. Oh, salah ketik rupanya si kawan guys. Iya. Ustazah, puasa Senin dan Kamis niatnya kodo puasa yang dulu bisa. Kalau ingat jumlahnya bisa, kalau nggak ingat nggak bisa ya. Ustazah, menikah pakai wali hakim di Malaysia, ada 2 saksi, sah nggak? Wali sebenarnya setuju nggak? Kalau wali sebenarnya setuju, nggak perlu di Malaysia, di Indonesia pun bisa ya. Ustazah, kalau ada seorang istri selingkuh, apa dosanya ditanggung suami? Tentu tidak. La yadirotun widro ukhro, ya. Kita tidak menanggung beban dosa orang lain ya. Kalau misalnya kesiangan sholat subuh, itu batas waktunya jam berapa? Nggak ada batas. Dimanapun kesiangan tetap sholat subuh ya. Tapi akan terhitung dosa kalau lalai dan keseringan ya. Ustazah, iya. Kalau lupa bacaan sholat gimana? Kadang suka blank. Oh, kalau blank cuman ayat pendek nggak apa-apa. Misalnya nih, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Blank.
Ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Blank. Lantaklah. Allahu Akbar. Langsung ruku nggak apa-apa ya. Oke, gitu aja. Nggak ada problem ya. Ustazah, bolehkah minum obat penunda haid saat Ramadan? Nggak boleh guys ya. Yang boleh itu menjelang umroh dan macam menjelang haji ya. Bisa gitu betul. Ustazah, iya minum madu campur air teh enak. Coba ya. Ustazah, iya lagi duha bacaannya surat lain gak apa-apa kan ya? Iya ya, gak apa-apa. Jadi sholat duha itu dianjurkan rakaat pertamanya asyams, rakaat keduanya ad-duha. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, teman-teman kul pun nggak masalah ya, is okay ya. Ustazah, madu untuk sakit GERD lambung, boleh nanti madunya. GERD lambung, kolesterol, hipertensi, tiroid, vertigo dan lainnya boleh ke madu akasia. Tunggu sebentar ya. Kita tanya jawab dulu baru COD-an ya. Ustazah, kalau haid selesai terus setelah seminggu muncul lagi tapi sedikit beberapa hari. Kalau cuma 7 hari berarti dia masih terhitung haid, akumulasinya 15 hari ya Mbak. Ustazah, iya, kalau makmum baca iftitah, oke. Lantas imam sudah ruku, oke. Makmum harus selesaikan dulu Al-Fatihahnya, enggak harus Mbak. Nanti Al-Fatihahnya makmum imam yang akan menggantinya, oke. Yang penting dapat ruku guys. Misalnya sholat maghrib ya, imam udah ruku, Allahu Akbar. Teman-teman baru datang nih, jugu, tep. Pasang niat, sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat wajib atasku mengikut imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat ruku, selagi dapat ruku teman-teman tidak hutang. Tidak hutang ya. Oke. Sakit pinggang, mau lagi madunya. Kalau sakit pinggang, pengapuran, saraf kejepit. Kalau sholat lutut sakit, kalau duduk sakit pinggang, kram kesemutan itu kerambutan. Oke, ya. Ustazah, wudhu kanan kiri, wudhu kanan dulu baru kiri ya, jangan kanan kiri. Kalau tiroid madu akasia ya. Ustazah, iya haid selesai tapi belum keramas, boleh berhubungan intim selagi tidak melewati batas sholat, aman aja, tetapi mesti mandinya mandi wajib aja ya. Ustazah, kapan bisa beli madunya? Jam 9 ya teman-teman, nanti bisa COD. Kelebihan